Nih, baru aja terkuak, polisi menemukan 10 mayat korban dukun pengganda uang di Banjarnegara. Dia tega ngeslay 11 orang karena ya gadongan guys, gak bisa dia menggandakan uang. Korbannya semua udah pada dikubur di kebun dan juga udah jadi tulang belulang. Bahkan ada di satu lubang itu ada 2 badan. Gila. Sumpah ini serem banget dan ini udah termasuk serial killer loh. Nah, serem. Oke, mari kita bahas. Jadi terungkapnya kasus ini tuh karena sebelumnya tanggal 27 Maret 2023 ada anak salah satu korban ngelaporin kalau bapaknya ini udah menghilang guys. Diamlah kamu. Bapaknya ini yang berinisial PO nggak ada kabar sehabis pergi ke rumah salah satu dukun untuk ngegandain uangnya yang bernama ya itu. Namanya itu Mbah Slamet atau nama panjangnya itu Slamet Tohari. Jadi pada Juli 2022 kemarin, PO ini dapat info lewat Facebook kalau ada yang namanya Mbah Slamet bisa gandain uang dari 70 juta jadi 5 miliar. Nah, karena tergoda nih, PO dan anaknya yang berinisial GE itu pergi ke rumahnya Mbah Slamet yang ada di Banjarnegara. Sehabis pertemuan itu, mereka ini balik nih ke Sukabumi, asal mereka. Tapi sejak Juli 2022 sampai sekarang nih bulan Maret tidak ada nih hasil yang mana 5M, uang 70 juta juga udah habis gitu ya. Sampai akhirnya Kamis 23 Maret kemarin PO ketemu lagi sama Mbak Slamet ini di sebuah hotel yang ada di Banjarnegara untuk nagih uangnya nih, mana yang dijanjiin Slamet tuh. Nah, pertemuan ini lagi itu untuk menagih sekalian juga Mbak Slamet ini nyuruh untuk ayo kita ngadain ritual lagi gitu. Sampailah nih mereka ketemuan di salah satu hotel yang ada di Banjarnegara. Terus Mbak Slamet ini ngasih minuman sesuatu yang udah dicampur sama obat tidur dengan sebagai syarat ritual gitu. Ritual ini tuh jadi lebih kayak kemainan ya guys. Karena kalau misalnya PO ini berhasil untuk nahan kantuk sampai pagi, itu nanti uang 5M tuh tiba-tiba muncul gitu aja, kayak aneh sebenarnya. Nah, di jam 9 paginya PO ini sempet nge-WA anaknya dan bagiin live location dengan pesan yang sangat mencurigakan banget. Chatnya tuh terbaca kayak gini ya. Ini rumahnya Pak Slamet buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misalnya ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung hubungin aparat ya. Serem ya. Ya anaknya ini langsung was-was dong sama kondisi bapaknya ya kan. 2 jam setelahnya, PO ini ternyata ketiduran hingga ritual pun akhirnya gagal guys. Gak jadi dah tuh dapet uang tuh. Karena ritualnya ini gagal, akhirnya tanggal 24 Maret paginya Mbak Slamet ini ngajakin lagi Bapak PO ini untuk ngadain ritual lagi supaya ya diulang gitu. Di jam setengah 7 malam saat itu, korban dibawa ke hutan yang ada di Desa Balun, Banjarnegara. Selama 30 menit di dalam hutan itu, Mbak Slamet nyuruh PO minum minuman lagi guys, yang udah dicampurin sama bukan obat tidur doang, tapi udah dicampurin sama obat potas alias racun ikan. Setelah minum itu nggak lama PO akhirnya meninggal dan dikubur di lokasi itu juga. Sejak itu Bapak PO ini nggak ada kabarnya dan sama anaknya langsung dilaporin ke polisi. Dan polisi akhirnya nangkep si dukun gadungan ini dan kaki tangannya yang berinisial BS. Mereka awalnya ngaku udah ngeslay 5 orang, tapi di hari Sabtu 3 April kemarin polisi nemuin 10 jasad yang udah terkubur di dalam kebun yang sama. Beberapanya itu udah ada yang jadi tulang menulang alias itu udah lama banget dikuburin. Dan dikuburinnya itu secara tidak layak, kedalamnya cuma 1 meter guys. Nah, gara-gara aksinya ini, pelaku ini dikenakan hukum pasal 340 KUHP tentang perselisihan yang berencana guys. Dengan ancaman hukuman metong atau seumur hidup di penjara. Sumpah sehabis berita ini gue masih merinding gitu ya. Kayak, ya Allah, kadang iblis sama setan ini kayaknya geleng-geleng juga ngelihat perilaku manusia zaman sekarang guys. Nah makanya tuh ya, kalau misalnya pengen punya banyak uang, kita langsung aja ya dibisnisin itu 70 juta. Bisa tuh balik 5M kalau udah jadi bisnis. Kalau dikasih dukun ya hilang guys. Bukan hilang uang doang, tapi hilang nyawa juga. Aduh, astagfirullah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk korban ya guys.